Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna istimewa hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memaparkan visi dan 5 misi besar yang akan menjadi rujukan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Papua Barat Daya 5 tahun ke depan. Visi besarnya adalah masyarakat Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis pertumbuhan ekonomi lokal sebagai upaya pembangunan berkelanjutan. Kemudian 5 misi besar yang akan dijadikan rujukan RPJMD 5 tahun ke depan, yaitu membangun kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Berikut adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pengembangan ekonomi berbasis ekonomi lokal, dan membuka konektivitas antara wilayah serta penguatan terhadap adat dan budaya lokal. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketua, Wakil Ketua, anggota DPR Papua Barat Daya yang saya hormati. Yang mulia Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya. Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Para pimpinan Forkopimda Papua Barat Daya. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, para Bupati, Wali Kota, daerah cakupan Provinsi Papua Barat Daya. Yang saya hormati, saya kasihi, saya banggakan. Para pimpinan partai politik di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Nasional Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Solidaritas Indonesia, partai apa lagi? Oh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Perindo, juga partai-partai non-sit. Yang saya hormati, saya kasihi, saya banggakan. Tim Deklarator Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Pak Yusafat dan teman-temannya, Bapak Deki dan rekan-rekannya, Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Lambertus Jitmau yang berkesempatan hari, Bapak berdiri dulu. Balik buka ke sana. Balik buka ke belakang dulu, Pak.
Terima kasih. Ya. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, seluruh masyarakat Papua Barat Daya, dimanapun Anda berada. Rekan-rekan media, baik cetak maupun elektronik, hadirin undangan yang saya hormati, lebih spesial Ketua Tim Pemenangan Bapak Ori Nau dengan teman-temannya, saudara-saudaraku, rekan-rekan yang kaki babu, kaki telanjang, dimanapun Anda berada. Hadirin undangan yang sangat saya muliakan. Yang kami hormati dan kita sama-sama banggakan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, yang Kementerian Dalam Negeri yang kami hormati. Puji dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hanya atas izin dan perkenanan Tuhan, kita hari ini ada di sidang Dewan yang terhormat ini, dalam rangka penyampaian pidato kepala daerah dan wakil kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya, untuk mengawali seluruh tugasnya selama 5 tahun ke depan. Kita hadir hari ini di tempat ini dalam nuansa yang berbeda, nuansa yang penuh dengan persahabatan, nuansa yang penuh dengan persaudaraan, nuansa yang penuh dengan kerukunan. Karena atas izin dan perkenanan Tuhan, kita semua telah berjuang bersama-sama mengakhiri seluruh proses dan tahapan pemilu kada di Papua Barat Daya dengan baik. Akhirnya kita hadir hari ini dalam sidang paripurna Dewan yang terhormat hari ini. Semua ini karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai orang percaya, kita harus tetap meneguhkan hati kita. Kita harus percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita datangnya dari Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Pemilihan gubernur Papua Barat Daya, semua itu ada dalam rencana Tuhan. Kita semua telah berjuang dengan jerih lelah kita untuk meraih simpati, dukungan dari rakyat Papua Barat Daya. Dan itu telah kita jalani bersama-sama dengan baik, lancar, dan sukses. Walaupun dalam perjalanan itu terjadi dinamika, itu adalah bagian dari demokrasi. Itu harus wajib kita hormati, kita hargai, kita junjung, karena kita yakini bahwa semua yang telah menyediakan dirinya, mencalonkan diri, tujuannya hanya satu,
ingin membangun Papua Barat Daya. Puji Tuhan, kita semua telah berjuang. Tapi kita percaya bahwa manusia boleh berusaha, berjuang. Tuhanlah yang telah menentukan. Elisa dan Ahmad Nasrau dan kita semua patut bersyukur kepada Tuhan. Karena untuk kali ini, untuk kesempatan yang pertama dalam sejarah perjalanan Provinsi Papua Barat Daya, rakyat Papua telah memberikan kepercayaan kepada Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita yakini semua itu. Untuk itu, saya ingin mengajak saudara-saudaraku di seluruh pelosok Papua Barat Daya, secara khusus saudaraku Abdul Faris Sumulaki, saudaraku Petrus Kasio, saudaraku Gabriel Asem, dan saudaraku Lukman Ogaji, saudaraku Onesimus Wayangkau, dan saudaraku Ibrahim Ogaji, saudaraku Bernard Sagrim, dan saudaraku Sirajuddin Bahu. Kita telah berjuang bersama-sama. Dan akhirnya pertandingan itu harus dimenangkan oleh Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau. Untuk itu tidak ada pilihan lain. Mari kita merapatkan barisan. Kita bergandengan tangan. Kita bahu-membahu untuk membangun negeri kita. Papua Barat Daya yang maju, sejahtera, mandiri, menuju Papua Barat Daya yang sehat, cerdas, dan produktif. Ini menjadi komitmen kita bersama. Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau memastikan bahwa semua gagasan, ide yang telah ditawarkan oleh berbagai pasangan akan kita kolaborasikan dengan visi misi pasangan Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau dalam mengawal perjalanan pembangunan di Papua Barat Daya 5 tahun ke depan. Tinggalkan masa lalu. Kini saatnya kita bersatu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada momentum yang luar biasa ini, sebelum saya menyampaikan visi dan misi dari gubernur dan wakil gubernur terpilih, pertama, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih, penghargaan dan salut serta hormat kami yang setinggi-tingginya, disertai dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Papua Barat Daya
yang telah berkomitmen menempatkan kepentingan Papua Barat Daya dari kepentingan golongan-golongan, di mana kita telah sepakat menyukseskan pemilu kada Papua Barat Daya dengan aman. Terima kasih dan penghargaan kami yang setulus-tulusnya. Kami ingin juga menyampaikan kepada seluruh rakyat Papua Barat Daya yang pada pemilu kada 2024 yang lalu, tepatnya 27 November 2024, memberikan mandat kepada Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau untuk pertama ini. Terima kasih dan penghargaan kami yang setulus-tulusnya. Kami ingin sampaikan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya, kepada Ketua Umum melalui Ketua DPD Papua Barat Daya. Terima kasih untuk Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, yang telah memberikan kesempatan kepada Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau dalam kontestasi pemilu kada Gubernur Papua Barat Daya. Terima kasih kusampaikan untuk Ketua Tim dengan seluruh jajarannya, rekan-rekan relawan, baik yang ada di kota, yang ada di kampung-kampung, yang ada di lorong-lorong, di kota Sorong. Saudara-saudaraku, rekan-rekan kaki telanjang, kaki babu, ibu-ibu, mama-mama di pasar yang telah bekerja keras sehingga hari ini Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau bisa berdiri di sidang dewan yang terhormat ini. Terima kasih dan penghargaan kami yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada Ketua dan anggota Komisioner KPU Papua Barat Daya yang dalam perjalanannya cukup membuat dinamika yang luar biasa di negeri ini. Selamat untuk Anda semua, sukses bagi saudara ketua, para anggota komisioner, tim ad hoc, mulai dari TPS, kampung, distrik, KPU di kabupaten kota. Terima kasih untuk kerja-kerjamu yang luar biasa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bawaslu, Ketua dan anggota Komisioner Bawaslu, Provinsi, Kabupaten, dan ad hoc di distrik, kampung, dan di tempat pemungutan suara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Kapolda Papua Barat dan sekarang Kapolda Papua Barat Daya, teman-teman Satuan TNI khusus untuk Pak Pangdam Kaswari dan teman-teman organik yang lain yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Kami juga menyampaikan terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita menyimak
perolehan suara pada pemilu kada gubernur 27 November 2024 yang lalu. 45% rakyat Papua Barat Daya menjatuhkan pilihannya kepada Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau yang telah memenangkan pemilu kada ini di seluruh kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya. Itu membuktikan bahwa rakyat telah menaruh harapannya kepada sosok Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau. Untuk itu tidak ada pilihan lain. Saya ingin mengajak saudara-saudara semua, mari kita bersatu. Berikan kesempatan kepada Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau untuk mewujudkan visi, misi yang telah ditawarkan kepada rakyat Papua Barat Daya, sehingga mereka telah menjatuhkan pilihannya. Dukungan ini sangat besar. Kandidatnya 5, kami mendapatkan 45%. Kandidatnya 5, kami mendapatkan selisih 21% dari pemenang kedua. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, waktu itu kami menawarkan visi untuk Papua Barat Daya yang kita cintai ini. Masyarakat Papua Barat Daya yang maju, mandiri, sejahtera, berbasis pertumbuhan ekonomi lokal sebagai upaya pembangunan berkelanjutan. Itu visi besar yang kami tawarkan waktu itu. Visi ini kita turunkan dalam 5 misi besar. Ini janji politik kami kepada rakyat Papua Barat Daya. Maka pada sidang dewan yang terhormat ini akan kami sampaikan sebagai rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan untuk Papua Barat Daya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita ingin untuk mempercepat kemajuan Papua Barat Daya. Maka tugas besar yang kita ingin lakukan adalah membangun kualitas sumber daya manusia Papua Barat Daya. Sumber daya manusia Papua Barat Daya menjadi prioritas utama. Ini kita lakukan dengan 2 program strategis dan lainnya akan menyesuaikan, yaitu pendidikan dan kesehatan. Kalau kita mau Papua Barat Daya berubah, maka 2 ini yang menjadi fokus kita semua, termasuk Bapak Ibu Dewan yang terhormat. Tadi saya sudah sampaikan di serah terima tadi, bahwa yang janji sama rakyat ini Bapak Ibu anggota Dewan dan partai politik dan gubernur dan wakil gubernur. Yang di luar itu tidak ada yang janji sama rakyat.
Maka pada momentum yang luar biasa ini, saya minta dukungan dari Dewan yang terhormat untuk kita bersama-sama bergerak mengawal usaha-usaha kita bersama untuk memajukan negeri ini. Jangka pendek, pendidikan gratis. TK, SD, SMP, SMA gratis. Biaya pendaftaran tidak lagi dipungut. SPP gratis. Saya tidak tahu uang dari mana, tapi ini yang harus menjadi fokus. Dua, kesehatan. Kesehatan prioritas kita, tetap kita upayakan. Pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat kita adalah pelayanan yang berkualitas, terjangkau, bukan murahnya, bukan, terjangkau, aksesnya terjangkau dan berkualitas. Kita lakukan dengan berkolaborasi dengan kabupaten kota untuk menyiapkan SDM, tenaga, baik dokter, spesialis, dokter umum, para tenaga perawat, tenaga medis maupun non-medis, sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kita ingin dorong, semua rumah sakit yang ada di wilayah Papua Barat Daya harus memiliki minimal 4 dokter spesialis. Minimal 4 dokter spesialis. Dokter kandungan, dokter anak, dokter apa lagi? Penyakit dalam yang kamu tahu itu sudah. Dan paru. Ini wajib. Data yang kita miliki, dokter ini tertumpuk semua di Kota Sorong dan kabupaten. Khusus dokter spesialis. Raja Ampat rumah sakitnya bagus, tapi tidak ada dokter spesialis. Sorong ada, tapi masih terbatas, mohon izin. Sorong Selatan maksudnya, Sorong Selatan. Tamro rumah sakitnya megah, tapi tidak ada dokter spesialis. Mebrat 2 rumah sakit sekaligus. Satu di Mefkajim, satu di Susumuka, yang di ibu kota kabupaten kesini sedikit. Ya, ini belum punya dokter. Dan kita juga tidak tahu apakah rumah sakit ini sudah operasional atau tidak. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk segera kita selesaikan. Yang berikut fasilitas. Hari ini orang yang datang berbondong-bondong ke rumah sakit kita 2 ini datang tapi tidak ada CT scan. Harus rujuk keluar baru dapat CT scan. Memang CT scan itu biayanya berapa? Jadi kebutuhan yang menyangkut kepentingan rakyat ini yang menjadi prioritas kita. Kita ini Tuhan kasih kesempatan untuk harus memikirkan rakyat. Ini menjadi perhatian kita semua. Yang berikut, tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, kita akan tertibkan ASN kita tertibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau hadir untuk semua golongan yang ada di sini. Jadi tidak untuk satu kelompok tertentu.
Karena semua mimpi kita itu dikerjakan oleh ASN. Itu sebabnya kita akan mencari tim yang cocok, yang bisa bekerja sama, yang memikirkan rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat. Kita akan memberikan kesempatan untuk bergabung dalam upaya kita untuk menciptakan transparansi dan efisiensi dalam pemerintahan yang ada. Yang ketiga adalah pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Kita tidak bisa seragam. Raja Ampat dan pesisir Kota Sorong dan Kabupaten Sorong sebagian itu kita akan mapping secara baik sehingga kebijakan yang kita hadirkan itu hadir untuk memecahkan persoalan yang kita hadapi. Karena kita sama-sama tahu potensi Papua Barat Daya cukup menjanjikan. Dan tugas berat kita sekarang nanti ada ke depan adalah mapping bersama, dan kita bisa pakai ini untuk bersama-sama berjuang untuk kepentingan kesejahteraan. Kita terbuka untuk siapa saja yang ingin. Tapi kita harus bicara, dia hadir untuk rakyatnya bagaimana. Kita punya masyarakat kira-kira bagaimana. Untuk pemerintah daerah bagaimana. Dan untuk dia punya kepentingan pengembangan usaha bagaimana. Tapi semua ini kita akan buka karpet merah. Jalan dulu. Nanti 2 tahun ke 3 tahun ke 4 tahun baru kita bicara yang begini. Tapi yang rakyat itu harus dibicarakan dari awal, supaya jangan mengulangi masa-masa lalu. Yang berikut, konektivitas antar wilayah. Konektivitas antar wilayah. Ya, ada beberapa bendara yang kita mungkin harus lihat sama-sama, jalan. Tapi dorang yang di pantai ini kira-kira bagaimana? Mungkin ambulans laut yang bagus, berkualitas untuk masyarakat kita di pesisir. Nah, kita yang di darat yang sudah terbuka ini kira-kira bagaimana? Maka konektivitas. Tapi konektivitas kita akan arahkan juga untuk dari kabupaten ke distrik, kabupaten ke kampung. Di mana pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat pertumbuhan, itu yang akan menjadi fokus kita bersama. Hal yang tidak kalah penting adalah penguatan adat dan budaya lokal. Kita akan memberi ruang di sini, penguatan yang kita ingin dorong bersama-sama nanti dengan teman-teman di Majelis Rakyat Papua dan mungkin DPR, ya, menyangkut pengakuan-pengakuan kita terhadap hak-hak ulayat yang ada. Bagaimana posisi mereka. Sehingga kita, kalau ini bisa kita sediakan, maka para investor, orang lain yang ingin masuk, dia sudah tahu. Saya pergi nanti saya akan ketemu dengan orang ini, ketemu dengan ini, ketemu dengan ini. Ini yang harus kita pikirkan. Kita harus akui bahwa di tanah ini tidak ada tanah yang tidak bertuan. Oke? Maka setiap aktivitas pemerintah yang dilakukan, pemerintah wajib menghargai masyarakat dengan memberikan kompensasi. Itu saya kerjakan selama saya ada di Asmat. Saya lakukan itu. Dan ini akan kita berlakukan sehingga rekanan kontraktor pergi kerja saja. Jangan dia sibuk lagi dengan urusan palang memalang. Biaya sudah habis di situ. Dia untung sudah tidak ada. Akhirnya dikorbankan adalah kualitas pekerjaannya.
Kita semua pemain, jadi kita tahu. Itu sebabnya pemerintah punya kewajiban untuk menjamin semua akses apa yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah itu kita hargai. Oh, ini Otsus sudah memberi ruang bahwa hak mereka harus kita hargai. Jangan kita semena-mena karena kita kuasa, kita perlakukan rakyat begitu. Lebih baik kita atur dari awal daripada nanti sudah barang jadi baru kita pusing lagi. Oke? Ya, mungkin itu saja. Hadirin yang saya hormati, ya kami dua akan menjalankan visi misi 5 tahun ke depan. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita harus menarik benang biru dari Jakarta, Presiden Republik Indonesia. Kita sama-sama tahu Presiden kita sekarang telah menetapkan berbagai kebijakan. Tapi pada kesempatan ini saya ingin hanya 5 saja yang ingin saya sampaikan untuk kita semua. Dan 5 ini bisa kita kerjakan di Papua Barat Daya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, karena semua yang kita kerjakan di daerah ikut memberi kontribusi untuk kemajuan Indonesia. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kebijakan Presiden prioritas pertama ini sudah program yang strategis. Makan gratis bergizi. Untuk Papua Barat Daya tidak ada neko-neko. Tidak ada tawar-menawar. Ini wajib kita kerjakan. Kita laksanakan. Makan seluruhnya ditanggung oleh negara. Kita di daerah mendukung dengan infrastruktur yang dibutuhkan berkenan dengan program strategis itu. Itu sebabnya nanti kita juga akan lihat APBD kita akan sesuaikan dengan hal-hal ini. Minta teman-teman di DPR nanti kita diskusikan sama-sama. Hal yang berikut adalah ketahanan pangan. Ya, kita semua ini datang duduk gaya pakai jas hari ini sini karena sudah makan baru datang ke sini. Kalau tidak makan kita sudah lewat semua. Maka ini menjadi prioritas. Kita ingin untuk memanfaatkan kebijakan nasional ini yang pemberian makan gratis ini. Kita harap bahwa suplai kebutuhan itu sebagian besar, kalau bila perlu semuanya dari Papua Barat Daya. Yang punya cukup lebih dorong ke wilayah yang terbatas. Macam Kabupaten Sorong, Kota Sorong, ya bisa suplai ke Tamrau, ke Mebrat, Sorong Selatan, dan ini bisa kita kerjakan bersama-sama. Kita akan fokus untuk irigasi. Kita akan hidupkan inventarisir pemetaan dan Kabupaten Sorong. Irigasi di wilayah Kabupaten Sorong menjadi fokus. Sorong menjadi pengembangan yang paling utama. Yang kedua adalah Sorong Selatan. Itu Moswaren dan juga wilayah lain yang di sektor yang lain, perikanan, budidaya ini akan kita beri fokus. Jadi kalau kita mau Indonesia emas, ya maka hari ini kita harus bergerak ke sana. Yang berikut adalah hilirisasi industri.
Kita tahu potensi Papua Barat Daya cukup menjanjikan. Kita akan mapping kembali semua SDA yang sementara ini sudah dikelola. Kita akan panggil, kita akan diskusikan sama-sama. Kalau produksinya dipastikan cukup dan kontinuitasnya lebih dari 10 tahun, kita harus hadirkan hilirisasi itu di Papua Barat Daya ini. Karena ini akan membuka ruang lapangan kerja, tapi juga peningkatan pendapatan masyarakat Papua Barat Daya. Kalau dorong sudah sejahtera, rakyat pemerintah lebih mudah untuk ajak mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hal yang berikut adalah manajemen ASN. Ini juga akan menjadi fokus kita untuk kita lihat. Saya prinsipnya adalah perimbangan. Prinsipnya perimbangan. Provinsi ini kita punya semua, maka semua kita harus ada di situ. Yang kedua, kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan, yang tidak pernah diberi akses dalam berbagai kesempatan yang ada. Ini juga kita akan upayakan, supaya mereka juga ingin merasakan bahwa Republik ini hadir untuk mereka semua. Apalagi Papua Barat Daya hadir untuk semua anak bangsa yang mendiami tanah ini. Jadi kita keadilan sosial kita kerjakan, berlakukan di situ. Di samping itu supaya yang lain juga punya dapur bisa berasap juga begitu. Jangan hanya kelompok tertentu saja berasap terus dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu. Yang lain gelap. Nah, ini akan kita kerjakan. Suka tidak suka, saya akan kerjakan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, saya pikir itu hal-hal yang saya sampaikan. Pada intinya mimpi ini bisa kita kerjakan, bisa kita wujudkan. Yang penting kita harus bersatu. Yang kedua, kita harus komitmen untuk saling percaya. Yang ketiga, kita harus keroyok bersama-sama, kerjasama. Terlebih gubernur dan wakil gubernur dan yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya. Karena kami yang bermitra untuk bicara angka-angka toh, yang lain tetap punya kewajiban untuk memberikan saran, usul. Ini bisa kita kerjakan. Saya harap teman-teman, khususnya para ASN, ingat, yang janji sama rakyat adalah gubernur dan wakil gubernur, Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya yang terhormat. Kamu para ASN, tugas itu administrasi saja. Jadi jangan bikin aneh-aneh. Jangan bilang, oh ini saya punya sudah jadi satu, menurut saya punya mau. Nggak ada, no.
Kalau untuk rakyat, saya akan berikan ruang. Tapi kalau untuk diri, ya begitu tidak bisa. Jadi, kita tampung aspirasi dari DPR ya begitu nanti. Kalau itu. Yang penting untuk rakyat, bukan untuk yang terhormat. Karena kita yang janji langsung dengan rakyat, bikin kontrak dengan rakyat, kami akan mendapat penghakiman pada pemilu yang berikut. Nah, begitu. Bukan berarti teman-teman yang lain kita tidak hargai, tidak, semua tetap. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ajak kita semua, mari kita bersatu. Kita merapatkan barisan. Kita tempatkan Papua Barat Daya di atas segala-galanya. Di atas kepentingan kelompok, golongan, partai, dan lain sebagainya. Kalau itu bisa kita lakukan, puji Tuhan. Saya percaya tidak lama lagi. Mungkin hari ini kita ada menangis sedikit karena program efisiensi. Tapi saya berkeyakinan 2 tahun usia kepemimpinan saya dan Pak Ahmad, kita tidak akan lagi menangis. Kita tidak akan lagi sedih. Untuk itu kami minta dukungan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, seluruh masyarakat Papua Barat Daya, berikan kesempatan untuk saya dan Ahmad Nasrau untuk memulai kerja apa yang ada di pikiran kami. Tuhan memberkati kita semua. Saya Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya, juga pribadi dan keluarga, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Bagi saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di tanah Papua Barat Daya, kami berdoa kiranya Tuhan berkenan menyatakan kasih-Nya bagi saudara-saudara, mengaruniakan kepada Bapak Ibu kekuatan, kesehatan, ketenangan, kesabaran, ketekunan untuk menjalankan ibadah puasanya. Kami sangat percaya bahwa Tuhan yang memberikan kesempatan ini, Tuhan akan memimpin saudara-saudara untuk meraih kemenangan pada 1 Syawal Idul Fitri nanti. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih untuk kita semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya pada hari ini saya nyatakan ditutup.